وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأم مدرسة الأولى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama yang terhormat yang kami muliakan dosen pembimbing kita Muhtaram Bapak Ustadz Haji Sudirman, Sarjana Sosial Islam, Ata'amallahu fi kulli hayati. Yang kami hormati dan yang kami cintai tentunya rekan-rekan kelas khusus. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Insya Allah semuanya selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih duduk berkumpul bersilaturahim bermuajahah di haflah mubarakah ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan ilmunya ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk bekal di dunia serta di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya menjadi umat yang beruntung, yang insya Allah akan mendapatkan syafaatil uzma di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang anak. Anak merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya sangat berharga untuk kedua orang tuanya. Dan anak juga merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pelihara, kita jaga, kita didik dengan sebaik-baiknya. Kita orang tuanya yang wajib mendidiknya. Allah tidak mewajibkan kepada kita Allah tidak mewajibkan kepada kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita agar mahir di dalam segala hal. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita agar dekat dengan Allah, agar dekat dengan Al-Quran, agar dekat dengan Islam. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ketika Luqman sedang menasihati anaknya, sedang mendidik anaknya, kalau kata orang Cilacap memang begini kali Bu, nah janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Beribadahlah engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Berarti kita sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak kita untuk mengenalkan Allah di setiap saat dan di setiap kesempatan. Bu, siapa yang ingin punya anak yang soleh dan solehah? Saya. Siapa yang ingin punya anak yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat? Saya. Biarin aja deh biar nanti kalau ditegur Pak Ustadz Kita berarti yang pengen itu. punya anak rajin ngaji, pintar baca Al-Quran, dimasukkan ke sekolah Islam terpadu,
Masya Allah banyak banget sekarang Bu. Kita ingin punya anak mencari orang yang hafiz Al-Quran, dimasukkan ke sekolah-sekolah tahfiz. Kita pengen punya anak menjadi orang yang berkarakter, kita masukkan ke sekolah-sekolah karakter. Tetapi mohon maaf, yang namanya guru yang mengajarkan itu bukan malaikat. Kita orang tua, ketika anak kita ada kesalahan, ada kekurangan, baik itu di sekolahan ataupun di tempat ngaji, terkadang kita ini suka nyalahin guru. Ya apa ya? Menyalahkan orang paling gampang, tetapi berkaca yang berat. Bukankah yang namanya anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita didik? Kita orang tuanya yang wajib mendidiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, al-ummu madrasatul ula. Orang tua, terutama ibu, adalah guru pertama untuk anak-anaknya. Bu, kita pengen punya anak pakai jilbab, dimasukkan ke sekolah Islam, biar sekolahnya pakai jilbab. Ternyata emaknya aja ngablak, nggak pernah pakai jilbab. Ada nggak Bu yang begitu? Banyak. Jangan hanya punya keinginan. Kita pengen punya anak perempuan pakai jilbab. Emaknya rambutnya diurai, diwarnain warna jagung. Bagaimana anaknya mau pakai jilbab? Sementara aja emaknya tidak pernah pakai jilbab. Bapaknya anaknya dimasukkan ke pesantren. Biar anak saya katanya rajin ngaji, pinter baca Al-Quran, rajin ke masjid. Bagaimana anaknya mau ke masjid? Wong bapaknya aja nggak pernah ke masjid. Contoh, dur beduk maghrib kata emaknya teriak, anak-anak sholat. Sementara rumahnya ngejaga bayi cari nonton TV. Kira-kira anaknya sholat apa enggak? Enggak. Jangan hanya punya keinginan. Jangan hanya menyalahkan anak, tetapi Rasul menyuruh kita ibda bin nafsi. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita pengen punya anak rajin ibadah, tentunya kita dulu sebagai orang tua yang harus mencontoh ibadah dulu. Kita ingin mempunyai anak yang rajin baca Al-Quran. Kita dong baca Al-Quran. Ini mah terkadang sekali-kalinya baca Al-Quran itu ketika di taklim doang. Pulang dari taklim tuh Yasin sudah kagak dibaca lagi. Ya apa ya? Ya. Jirok ngaji, habis ngaji langsung Ditaruh. Kita pengen punya anak berbicaranya manis, tutur kata sopan santun, bicara kita yang manis, sopan dan santun. Ini mah terkadang sama suami ngelawan dulu. Pak, apaan sih Pak, kebawel banget. Sekali-kalinya terkadang kita ngomelin anak, itu yang namanya di Ragunan, di absen satu-satu keluar semua. Bu, ya. Bagaimana anak kita bisa mencontoh baik? Kita ini adalah guru pertama untuk anak-anak kita. Bu, saya tanya, siapa yang anaknya atau cucunya pada pesantren? Alhamdulillah. Di pesantren para ustadz, para ulama, para kiai mendidik anak-anak kita dengan ketat. Misalkan dari mulai jam 3 harus sudah bangun, ngaji, sholat. Nah, terus sampai dengan jam 9 malam baru kadang istirahat tidur. Pelajaran yang selama di pesantren kita rawat di rumah, insya Allah anak-anak kita akan hebat. Tetapi yang salah mana? Kata orang tuanya, biarin deh di rumah aja, kasihan anak saya di pesantren dikurung dulu. Sekali-kali kita jalan ke mall, tiap hari dibawa ke mall. Kata emaknya juga, nggak usah sholat di masjid dah, capek, biarin di rumah aja. Seharian di rumah nonton TV, main HP, main gadget, luntur semuanya. Pelajaran yang selama di pesantren. Bu,
Alhamdulillah anak-anak ibu, baik cucu ibu masih ada yang mau pesantren, yang ada yang sekolah di madrasah, ada yang sekolah di sekolah-sekolah Islam terpadu. Tetapi jangan lupa, yang namanya mendidik anak itu adalah satu kesatuan antara orang tua dengan guru. Untuk itu, yuk kita jadikan orang tua yang pertama adalah sebagai contoh, sebagai pendidik pertama untuk anak-anak kita. Dan yang kedua, jadikan kita sebagai orang tua adalah menjadi pendorong untuk anak-anak kita di dalam pendidikan. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga insya Allah akan membawa kita orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.